Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi karakter peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Implikasi karakter peserta didik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan anak usia SD, dan yang kedua adalah pendidikan anak usia sekolah menengah, dan yang terakhir adalah pendidikan bagi orang dewasa. Yang pertama, pendidikan anak usia SD. Di sini anak usia SD masih senang-senangnya atau bermain dengan temannya sebayanya untuk merasakan sesuatu secara langsung. Maka dari itu hendaknya guru memberikan pembelajaran yang mengandung sifat permainan. Tugas perkembangan anak usia SD ini sendiri adalah yang pertama, belajar membaca, menulis, dan menghitung. Di saat usia SD, anak tersebut harus sudah dapat membaca, menulis, dan menghitung agar di jenjang berikutnya mereka tidak kesulitan. Yang kedua adalah belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Di usia SD ini mereka harus belajar bergaul dengan teman sebayanya, tidak menyendiri, dan dapat bekerja dalam kelompok. Misalnya sudah memahami atau sering menjalankan kerja kelompok yang diberikan tugas oleh gurunya. Yang ketiga adalah mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Di anak usia SD ini setidaknya sudah dapat mengembangkan kata hati yang mereka pikirkan, tanpa kecuali harus dapat mengembangkan nilai moral dan tidak melupakan nilai-nilai dari perkembangan tersebut. Yang terakhir adalah membina hidup sehat. Di usia SD ini mereka harus dapat membina hidup yang sehat, karena di saat anak usia SD ini mereka masih dapat tumbuh dan berkembang di kemudian hari. Yang kedua, tugas perkembangan menurut guru bagi anak usia SD adalah di sini guru dapat melaksanakan pembelajaran yang memberikan siswa belajar bergaul dan bekerja dengan teman-temannya. Jadi di sini guru membimbing peserta didik atau anak usia SD agar dapat bekerja kelompok bersama dan bergaul tanpa adanya rasa takut terhadap temannya sendiri. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik. Ya, di sini sendiri guru harus dapat menciptakan lingkungan untuk mengajarkan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan fisik. Contohnya, guru dapat memberikan wadah kepada anak-anak usia SD ini dengan cara menyalurkan hobi atau keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai. Di sini guru adalah memberikan ilmu terhadap anak usia SD dalam melaksanakan pembelajaran yang dapat membuka nilai-nilai, yang menjunjung nilai-nilai terhadap pembelajaran yang mereka telah terima. Dan yang kedua adalah pendidikan anak usia sekolah menengah. Di sini karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan keinginan menyendiri dan bergaul. Di saat anak usia sekolah menengah ini SMP atau SMA, rasa kecenderungan menyendiri dan bergaul tersebut masih tertanam dalam diri mereka. Mereka masih merasa kurang percaya diri terhadap apa yang mereka miliki. Yang kedua adalah senang membandingkan kaidah-kaidah atau nilai etika. Anak usia SMP atau SMA ini biasanya mereka senang membandingkan kaidah-kaidah atau nilai-nilai etika di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga adalah kecenderungan minat pilihan karir sudah jelas, di mana anak usia usia SMP atau SMA ini mereka sudah memiliki cita-cita atau minat karir yang sudah jelas. Jadinya mereka sudah menargetkan di kemudian hari mereka ingin menjadi seperti apa, seperti itu. Yang terakhir adalah reaksi dan ekspresi masih stabil. Anak usia SMP atau SMA ini biasanya sifat-sifatnya masih stabil. Mereka masih bisa mengendalikan emosi
atau memberikan reaksi terhadap ekspresi yang mereka telah berikan. Jadinya mereka kurang stabil dalam mengembangkan tersebut. Yang kedua adalah karakteristik tersebut menurut guru terhadap anak usia sekolah menengah. Di sini guru menyalurkan hobi dan minat melalui kegiatan positif. Guru sebaiknya mengembangkan atau menyalurkan hobi atau minat siswa terhadap kegiatan positif. Misalnya guru memberikan wadah atau dapat memberikan acuan atau motivasi kepada peserta didik agar dapat menyalurkan hobi dan agar dapat menyalurkan hobi melalui kegiatan yang positif. Yang kedua adalah memberikan kepada siswa belajar bertanggung jawab. Guru di sini adalah memberikan tugas kepada siswa pada usianya yang sudah beranjak dewasa agar dapat menekankan rasa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan apa yang telah mereka lakukan. Yang terakhir adalah menjadi teladan atau contoh pada anak usia sekolah menengah atau SMA ini. Semoga mereka atau yang guru berikan terhadap anak siswa usia sekolah SMP atau SMA ini menjadi contoh atau teladan bagi adik-adiknya di usia SD yang masih berada di bawahnya. Dan yang terakhir adalah pendidikan bagi orang dewasa. Penurunan kemampuan fisik menuntut penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan berbagai media yang mampu memperkuat kelemahan fisik orang dewasa. Pembelajaran bagi orang dewasa adalah di sini konsep diri. Jadi orang dewasa atau orang yang sudah lulus dari SMA atau yang memiliki kepribadian yang sudah beranjak memasuki masa-masa tua atau fokus, mereka adalah mampu mengonsep diri. Mereka mampu menggali ide-ide yang mereka miliki untuk mengembangkan diri mereka sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan yang kedua adalah pengalaman. Di sini pengalaman sangat penting karena pengalaman tersebut kita dapat belajar dari pengalaman tentang kelebihan atau kekurangan dari kita selama ini dalam belajar. Yang ketiga adalah orientasi kegiatan belajar dewasa. Melalui studi kasus memungkinkan untuk orang dewasa dapat menjadi pembelajaran yang mereka dapat dan yang mereka terima dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir adalah di sini pembelajaran yang cocok bagi orang dewasa adalah metode penemuan. Di masa yang sudah dewasa ini, sebagai orang dewasa kita harus memiliki rasa kepercayaan atau dapat menemukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan untuk mengembangkan apa yang ingin kita lakukan di kemudian hari. Dan yang kedua adalah belajar pemecahan. Di saat usia dewasa, di sini kita diajarkan untuk memecahkan masalah tanpa emosi, dan kita dapat memecahkan masalah tersebut dengan baik tanpa adanya rasa menyakiti orang lain. Dan yang terakhir adalah belajar konsep. Di sini belajar konsep adalah kita belajar dari konsep apa yang telah kita kembangkan, yang telah kita miliki. Kita belajar dari itu semua agar di kemudian hari konsep-konsep apa yang sudah kita targetkan atau yang telah kita impikan dapat terwujud dengan sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya kata-kata, saya mohon maaf.
Terima kasih.